Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga keadaan kita masih ceria dan terima kasih banyak masih bersama saya di sini. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua perlakuan-perlakuan yang telah kita lakukan, dan nanti hasilnya saya ingin menunjukkan pada kesempatan ini 2 minggu setelah perlakuan yaitu yang telah kita lakukan, yaitu pertama tempo hari 2 minggu yang lalu adalah pergantian pruning atau pemangkasan yang kita lakukan pada tanaman hias adenium. Dan minggu selanjutnya yaitu minggu kedua yang telah kita lakukan adalah pergantian media tanam. Di sini saya pada kesempatan ini ingin menunjukkan hasil dari kedua perlakuan yang telah kita lakukan perkembangannya. Jadi minggu pertama di mana tanaman hias adenium kita telah kita pruning, yaitu pemangkasan cabang tanaman hias adenium. Manfaat dan kegunaan dari pemangkasan tanaman hias adenium yaitu untuk memperbanyak cabang atau ranting tanaman hias, sehingga dengan banyak ranting atau cabang yang baru akan membuat tanaman hias adenium kita itu rimbun dan nanti juga akan menghasilkan bunga adenium juga yang lebat atau banyak. Ini adalah tanaman hias adenium yang telah kita lakukan pruning. Jadi bisa kita lihat di sini, ini belum saya gantikan media tanamnya. Jadi media tanamnya nanti kita akan gantikan pada tahapan kedua. Setelah pruning ini kita lakukan, ini pruning yang kita lakukan adalah secara massal. Jadi semua kita pangkas seperti yang kita lihat ini. Jadi tanaman hias adenium yang kita rawat ini adalah banyak, jadi perlakuannya juga saya lakukan secara massal. Ini belum kita gantikan media tanamnya. Jadi setelah pruning dengan jarak waktu 1 minggu kemudian baru nanti kita lakukan pergantian media tanam. Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah perlakuan yang telah kita lakukan, yang dimana telah kita lakukan pruning secara massal. Dan juga kita telah menggantikan media tanam. Jadi cara menggantikan media tanam dapat teman-teman lihat seperti yang saya lakukan ini. Ada juga tanaman pergantian media tanam itu full kita gantikan semua. Ada juga yang saya gantikan di sini adalah setengah dari pot saya gantikan media tanamnya seperti yang saya lakukan ini. Jadi di sini saya tekankan kembali, carilah media tanam itu yang gembur dan tidak mengendap dalam istilahnya, karena tanaman hias adenium ini dia dulunya pertamanya sih asalnya itu dari negeri Yaman. Jadi di sana itu tumbuhnya di pasir. Jadi kita usahakan juga di sini, kita usahakan jangan terjadi pengendapan waktu kita melakukan penyiraman. Jadi lakukanlah pembuatan media tanam ini, cuma usahakan di sini saya lakukan cuma 2 jenis media tanam yang saya gunakan. Yang pertama yaitu arang sekam 75% dan tanah berpasir 25%. Jadi di sini saya campurkan 2 jenis media tanam. Jadi cara menggantikan di sini banyak cara teman-teman, mungkin teman-teman juga ada punya trik sendiri cara menggantikan. Dalam pergantian media tanam pada tanaman hias adenium ini, kadangkala kita juga ada menggunting atau membuang akar-akar yang tidak dibutuhkan. Seperti kita buang akar serabut, kita potong akar serabutnya. Juga ada kadang-kadang kita belah bonggolnya yang sesuai selera kita. Jadi kita sesuaikan dengan selera kita. Jadi pada pergantian media tanam kadang-kala ada yang kita gunting akarnya dan kita buang bonggolnya yang tidak kita inginkan, sehingga tanaman hias adenium ini terluka. Maka jangan lakukan pergantian media tanam ini di musim penghujan. Jadi usahakan pergantian media tanam ini pada saat musim pengering. Kalau teman-teman lakukan pergantian media tanam pada saat musim hujan, ini akan terjadi
hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu terjadi pembusukan akar atau pembusukan bonggol. Karena yang tadi yaitu ada bonggol atau akar yang kita pangkas, ada juga batang tanaman hias adenium kita yang terluka secara tidak sengaja. Jadi jangan lakukan pergantian media tanam ini pada musim penghujan. Jadi lakukanlah pergantian media tanam ini pada musim pengering. Jadi di sini dalam pergantian media tanam seperti yang dilihat ini saya sesuaikan. Jadi bonggolnya saya angkat ke atas. Jadi ada yang saya gantikan hanya setengah pot saja media tanamnya, dan ada juga yang saya gantikan media tanamnya adalah full dalam satu pot. Jadi ada beberapa perlakuan yang saya lakukan, kita sesuaikan dengan selera kita seperti yang kita lakukan ini. Inilah kondisi setelah kita lakukan perlakuan pergantian media tanam. Ini dapat dilihat adalah bonggolnya malah saya tarik ke atas sehingga membuat tanaman hias adenium kita cantik seperti yang kita lihat ini. Nah, sangat luar biasa. Setelah kita gantikan media tanam, yaitu hanya 2 jenis media tanam yang saya gunakan kali ini, yaitu arang sekam 75% dan tanah berpasir 25%, biar dia nanti gembur dan tidak terjadi pengendapan air waktu penyiraman ataupun air hujan, sehingga dapat menimbulkan seperti bonggolnya berjamur. Jadi usahakan betul-betul tidak mengendap dari air. Nah, inilah penampakan setelah saya lakukan pergantian media tanam pada tanaman hias adenium kita. Nanti setelah ini kita baru melihat perkembangannya. Jadi ini teman-teman, kali ini kita lihat perkembangan setelah pergantian media tanam, setelah kita lakukan pruning beberapa minggu yang lalu. Ini saya gantikan media tanamnya pada minggu kedua setelah perlakuan pruning, yaitu pemangkasan cabang-cabang agar tanaman hias adenium kita banyak cabangnya sehingga rimbun dan nanti juga berbunga lebat. Nah, setelah ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat perkembangan setelah 3 minggu kemudian. Ini dapat teman-teman lihat perkembangan setelah pruning pada minggu ketiganya. Ini adalah sudah ada tunas-tunas yang baru yang segar. Nah, inilah kondisi setelah kita lakukan perlakuan yang setelah kita lakukan. Yang pertama tadi, yang minggu pertama kita lakukan pruning atau pemangkasan yang manfaatnya sangat luar biasa, yaitu membuat tanaman hias adenium kita rimbun, dan nanti dengan rimbunnya tanaman hias adenium maka akan berbunga lebat. Inilah caranya kita agar membuat adenium itu rajin berbunga dan berbunga lebat. Jadi dengan banyak cabang sudah tentu teman-teman berbunganya juga lebat. Inilah yang saya tunjukkan adalah perkembangan setelah ini minggu ketiga, 2 minggu setelah perlakuan pergantian media tanam dan pruning. Ini perkembangannya sudah ada tunas-tunas yang baru. Dan nanti minggu kedepannya kita juga akan melakukan perlakuan lagi. Nanti teman-teman tunggu saja perlakuannya. Kita lakukan perlakuan di sini setiap seminggu sekali. Jadi pruning yang kita lakukan di sini yaitu 6 bulan sekali. Jadi kita sesuaikan karena kita pilih waktu bukan pada saatnya musim hujan. Jadi saya lakukan pruning pada saatnya musim pengering, teman-teman.
teman-teman dapat lihat di sini, inilah perkembangannya. Ya, itulah tata cara kita merawat tanaman hias adenium. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.